Sahabat Cak Ucup mengupas tuntas tanpa batas. Salam sahabat Cak Ucup, salam wani, salam demokrasi. Pesta demokrasi belum berakhir. Setelah kita mengikuti Pilpres bulan Februari lalu, rencananya di bulan November 2024 nanti kita akan dihadapkan kembali pada pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Salah satunya kota Surabaya. Jikalau kita membaca pemberitaan yang ada beberapa partai yang sudah menyiapkan kadernya untuk menantang petahanan Mas Eri Cahyadi. Seperti Partai Gerindra yang menyiapkan calon anggota DPR RI terpilih, Ahmad Dhani. Kabar mengejutkan lain yang lebih menghentak semua bangsa dan negara, putra Presiden RI Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep, dikabarkan juga ikut meramaikan kontestasi politik di kota Surabaya. Bahkan kabarnya ia akan dipasangkan dengan Hendy Setiono yang notabene seorang pengusaha asal Surabaya. Hendy Setiono sendiri merupakan pendiri sekaligus CEO Grup Baba Raffi Enterprise yang pada Pilpres kemarin juga sebagai koordinator Fanta. Berbagai TKN Prabowo Gibran di masa pemilu 2024. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita semua dan menyambut pesta demokrasi. Tampaknya kontestasi Pilkada Kota Surabaya semakin seru. Tapi sementara kita lupakan para penantang petahanan. Mari kita bahas keberhasilan Wali Kota Surabaya saat ini adalah Eri Cahyadi. Nama Eri Cahyadi terpilih dan ditetapkan oleh KPU menjadi Wali Kota Surabaya bergandengan dengan Cak Armuji untuk periode 2021-2024 kala itu. Ia mengalahkan mantan Kapolda Jawa Timur Mahfud Arifin yang didukung seluruh partai minus PDIP Perjuangan. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Mahfud Arifin bisa saja mengalahkan Eri Cahyadi di pilkada kemarin. Tetapi fakta berkata lain. Eri Cahyadi dapat memenangkan kontestasi pilkada kota Surabaya dalam memimpin kota Surabaya. Eri Cahyadi dan Armuji telah banyak melakukan berbagai inovasi, terobosan, usaha dan kerja keras mereka memimpin kota Surabaya selama 3 tahun pun terbukti nyata dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat warga Surabaya. Dalam mengutip di liputan6.com, sejak memimpin kota Surabaya tahun 2021, Eri Cahyadi berhasil membangun jalan sepanjang 584,36,15 meter. Selain itu, ia juga berhasil melakukan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di berbagai penjuru kota Surabaya. Adapun PJU yang dipasang sampai 2023 sebanyak 105.806 titik di 7.960 lokasi. Lalu tahun ini akan dilakukan pembangunan PJU di 7.586 titik. Selain itu, Eri Cahyadi juga mengaktifkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di kota Surabaya. Di awal kepemimpinannya terbukti Basnas
bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Surabaya, termasuk kepada pelajar SD dan SMP dengan membebaskan ijazah para siswa yang tidak mampu melunasi tunggakan sekolah serta bantuan-bantuan lain kepada masyarakat Surabaya. Selain itu, kepedulian Cak Eri kepada warga Surabaya dibuktikan dengan dibentuknya dengan apa yang disebut dengan Kampung Madani yang dilaunching pada 28 November tahun lalu. Menurutnya, dibentuknya Kampung Madani dipercaya bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di kota Surabaya. Patut bangga dengan keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Eri Cahyadi. Jikalau kita melihat data dari Badan Pusat Statistik Surabaya, di masa kepemimpinan Eri Cahyadi berhasil menurunkan angka kemiskinan yang sangat ekstrim menjadi 0 atau 0% berdasarkan data yang sama. Angka kemiskinan di Surabaya pada tahun 2021 masih berada di angka 1,20% atau sekitar 35.000 jiwa. Kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 0,8% atau sekitar 23.000 jiwa. Akhirnya pada April 2024 Wali Kota Eri Cahyadi menetapkan keputusan Wali Kota bahwa data sasaran keluarga miskin ekstrim di kota Surabaya sudah mencapai 0 jiwa atau 0% kepala keluarga. Tentunya kita patut memberikan apresiasi terhadap keberhasilan tersebut. Dengan kepemimpinan yang inovatif, kebijakan yang tepat sasaran, dan kolaborasi semua pihak, masalah kemiskinan yang kompleks dapat dituntaskan secara efektif dan berkelanjutan. Dan tentunya masih banyak lagi berbagai keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Cak Eri Cahyadi. Sebagai Wali Kota Surabaya bersama Mas Armuji sebagai wakilnya, yang tidak bisa untuk dijelaskan satu persatu secara terinci. Ini Eri Cahyadi bersama Armuji dipastikan akan berkontestasi kembali dalam ajang Pilkada Kota Surabaya di 27 November mendatang. Ada beberapa partai yang sudah pasti akan mengusung kembali. Salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang telah memberikan rekomendasi kepada mereka berdua pada 29 Mei lalu. Kabarnya bulan depan PDI Perjuangan akan memberikan rekomendasi kembali kepada pasangan Eri Cahyadi beserta Armuji. Hal tersebut jelas, hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan yang dicapai oleh Eri Cahyadi bersama Armuji memimpin kota Surabaya. Menurut kalian semua, masih layakkah Eri Cahyadi melanjutkan kepemimpinannya untuk 5 tahun ke depan? Atau ada calon lain yang lebih baik dari mereka berdua? Mari kita bersama-sama memberikan pendapat di kolom komentar dan berdiskusi tentang Surabaya 2024-2029 agar Indonesia tentunya mempertahankan kota pahlawan dan menjadi khasanah wisata yang luar biasa di Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.